Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fadila Salsabila akan menjelaskan mengenai axial skeleton dan craniocervical region. Axial skeleton secara umum dibagi menjadi skeleton aksial dan apendikular. Rangka aksial dan apendikular bergabung dengan sendi sternoclavicularis di bagian superior dan sendi sacroiliaca di bagian inferior. Craniocervical region dan neck merupakan istilah yang merujuk pada gabungan dari tiga sendi, yaitu atlanto-occipital joint, atlanto-axial joint complex, dan intercervical apophyseal joint cervical 2 sampai cervical 7. Atlanto-occipital joint, sendi yang pertama, atlanto-occipital joint. Sendi atlanto-occipital joint memberikan gerakan independen dari kranium terhadap atlas cervical 1. Sendi dibentuk oleh convex condylus yang menonjol dari tulang occipital yang bersendi konkav superior articular facet pada atlas. Yang kedua, atlanto-axial joint complex. Atlanto-axial joint complex memiliki dua komponen artikular, yaitu median atlanto-axial joint. Median joint memiliki dua rongga sinovial. Rongga anterior yang lebih kecil terbentuk antara sisi anterior dens dan batas posterior anterior arch of the atlas. Rongga posterior yang jauh lebih memisahkan sisi posterior dens dan tulang rawan ligamen transversal atlas. Ligamen kuat sepanjang 2 cm ini penting untuk stabilitas bidang horizontal atlanto-axial articulation. Tanpa stabilisasinya, atlanto dan articular cranium dapat slip anterior relatif terhadap aksis. Mungkin bisa merusak spinal cord. Selanjutnya, apophyseal joint. Sendi yang kedua pada atlanto-axial joint, yaitu apophyseal joint, dibentuk oleh inferior articular facet pada atlas dengan superior facet pada aksis. Permukaan sendi apophyseal ini umumnya berada dekat dengan bidang horizontal. Desain yang memaksimalkan rotasi aksial. Sendi atlanto-aksial kompleks memungkinkan 2 derajat kebebasan, kira-kira 50% dari total rotasi bidang horizontal dalam regio craniocervical terjadi pada kompleks sendi atlanto-aksial. Sendi median dibentuk oleh dens of axis cervical 2 yang menonjol melalui osseous ligamentos ring yang bersendi dengan arcus anterior atlas dan ligamentum transversal. Fungsi dens yaitu sebagai sumbus vertikal untuk rotasi bidang horizontal atlas. Atlanto-axial joint sering digambarkan sebagai pivot joint. Selanjutnya, intercervical apophyseal joint cervical 2 sampai cervical 7. Permukaan facet dalam sendi apophyseal cervical 2 sampai cervical 7 memiliki sudut 45 derajat. Untuk ortokinematiknya, yang pertama fleksi pada atlanto-occipital joint, yaitu roll ke arah anterior, sedangkan slide ke arah posterior. ROM-nya 5 derajat. Pada atlanto-axial joint complex, tilt ke arah anterior dan korpusnya berjauhan. ROM-nya 5 derajat. Pada intercervical apophyseal joint, cervical 2 sampai cervical 7, slide ke arah anterior sedikit ke arah superior mengikuti 45 derajat. ROM-nya 35 sampai 40 derajat. Yang kedua, ekstensi pada atlanto-occipital joint, roll ke arah posterior sedangkan slide-nya ke arah anterior. ROM-nya 10 derajat. Pada atlanto-axial joint kompleks, tilt ke arah posterior, ROM-nya 10 derajat. Pada intercervical apophyseal joint, cervical 2 sampai cervical 7, slide ke arah posterior sedikit inferior atau downward. Bagian depan mengalami peregangan pada ligamen anterior longitudinal. ROM-nya 55 sampai 60 derajat. Selanjutnya, protraksi dan retraksi. Gabungan dari dua gerakan protraksi atlanto terjadi
gerakan ekstensi, sedangkan cervical 2 dan cervical 7 terjadi gerakan fleksi. Retraksi atlanto terjadi gerakan fleksi, sedangkan cervical 2 dan cervical 7 terjadi gerakan ekstensi. Selanjutnya rotasi atlanto axial joint complex ketika rotasi ke arah dekstra, maka faset sebelah dekstra akan slide ke arah posterior dan faset sebelah sinistra akan slide ke arah anterior. ROM-nya 35 sampai 40 derajat. Atlanto occipital joint tidak ada karena yes joint, tidak ada gerakan rotasi. Pada intracervical apophyseal joint cervical 2 sampai cervical 7, sebelah dekstra akan slide ke arah posterior sedikit inferior dan sebelah sinistra akan slide ke arah anterior sedikit superior mengikuti sudut 45 derajat. ROM-nya 30 sampai 35 derajat. Selanjutnya lateral fleksi. Pada atlanto occipital joint, saat gerakan lateral fleksi ke arah kanan, maka roll-nya ke kanan, sedangkan slide-nya ke kiri. ROM-nya 5 derajat. Pada intercervical apophyseal joint, cervical 2 sampai cervical 7, sebelah dekstra mengalami slide ke arah inferior, sedangkan sebelah sinistra terjadi pemisahan antara faset 1 dan faset yang lainnya. ROM-nya 30 sampai 35 derajat. Adapun otot pembentuknya yaitu sternocleidomastoid. Yang kedua ada musculus trapezius, yang ketiga ada splenius capitis, yang keempat ada semispinalis capitis, yang kelima ada longissimus capitis, yang keenam ada rectus capitis posterior major dan minor, yang ketujuh dan yang terakhir ada obliquus capitis superior dan inferior.